ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabiul Absar wa Nabiul Khatir, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahul adzim. Baik ibu bapak yang saya hormati, malam ini terakhir pengajian. Ya nanti kita ketemu tahun depan. Jadi sekarang kita tidak akan membahas satu masalah, tapi lebih banyak kepada pernyataan atau pertanyaan. Sebenarnya apa sih pentingnya agama? Sekali. Penting tidak agama? Penting. Apa pentingnya? Pegangan, bekasi, percayaan. Ada orang yang tidak punya agama tapi hidupnya baik? Ada. Jadi kalau begitu apa sih pentingnya agama? Hidup dengan syariat. Sekali lagi. Ada orang yang tidak beragama tapi hidupnya baik? Ada. Ya. Ya. Nah kalau begitu apa sih pentingnya agama? Mengatur tata hidup manusia yang mempercayai dengan syariat gitu. Tuntunan hidup. Ada orang yang tidak beragama tapi hidupnya bagus gitu. Ya. Ada nggak? Banyak. Ada. Jadi kalau begitu fungsinya agama apa? Nih contoh supaya paham dulu. Ini harus dikasih contoh. Ibu atau bapak punya HP yang baru. Sebutlah HP-nya harganya 25 juta. Sekarang kan yang lagi ngetrend itu 25 juta. Nah, Bu, sampai tadi kan ditanya, atau ibu tadi, bapak ditanya, balik kemana? Mau pengajian. Kemana pengajiannya? Ke sana. Bawa HP itu. Kenapa? Karena bangga dengan HP. Tuh dikarenakan tuh dibawa begini saja. Terus dibawa ke pengajian. Setelah di pengajian ternyata si HP-nya bunyi. Nah, mulai di sana pelangesan. Kenapa? Dipijit ini, tidak pernah berhenti. Kok kenapa? Dikio salah itu dia. Apa cara mana sampai kempit gitu. Nggak bisa nggak? Akhirnya dia supir anak-anak. Masih bermanfaatkah HP itu? Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada. Karena tidak tahu Fungsinya. Nah, sekarang orang bangga dengan agama. Bangga. Apa fungsi agama? Untuk menjalankan atau tata cara Orang bangga dengan agama? bangga. Apa sih fungsinya agama? Mengatur. Ada orang yang tidak beragama tapi hidupnya teratur? Ada. Oh, kenapa mungkin banyak orang-orang non muslim? Kan yang dimaksud oleh kita pasti Islam kan, agama teh. Iya. Itu mulai agamanya nyebutnya. Iya. Kurang nyebutnya agama mulai itu lain. Luar. Berarti kita kan biasanya suka selain daripada Islam disebut kafir kan, ada yang ucapan begitu kan? Iya. Ada nggak orang kafir bagian? Banyak. Ayat ke Islam dikasih Iya. Nah kalau begitu apa sih fungsinya agama?
aya ke ustaz anu dikaseuleun? Aya. Padahal mestinya dia sudah mengerti agama, mengerti Quran, mengerti hadis dan seterusnya. Tapi kok kenapa dia sering nipu? Aya teh. Ada yang ajelema sudah ngaji rajin, sholat rajin, tapi karena hutang terdaek mayar. Iya. Aya teh. Iya. Aya. Aya jelema teh kafir si eta mah. Kafir, tapi jujur. Ih, karena hutang mah itu dia. Pokoknya mah kadang-kadang nulungan dia sama. Ada kan yang begitu? Nah kalau begitu apa sih fungsi agama? Saya keyakinan. Hah? Ih, ibu mah tadi dia aja orang kafir, orang kafir. Itu kalau lihat di TV, sampai dia meninggalkan negaranya, meninggalkan kehidupan yang sudah mapan di Sabang sana, ngabelaan ini di tempat-tempat yang ya disebut kumuh di Sabang sana. Ada kan? Ada di TV kan juga adanya. Padahal dia itu orang kafir gitu. Pertanyaannya, ayah cenderung kafir halus? Aya. Kalau aneh tidak kalau kita mengatakan ada orang kafir tapi baik? Aneh. Kenapa aneh? Tidak tahu dia harusnya dia tidak tahu itu teh baik. Mungkin naluri kebaikan itu bukan jadi dari hati nurani mungkin Pak bawaan. Nah, oke. Sekarang kalau benarnya seseorang itu karena apa? Baiknya dia itu seseorang itu karena apa? Ilmu. Nurani. Hah? Ilmu. Karena tahu. Hati nurani. Baiknya seseorang itu karena apa? Hah? Lihat tuh di KPK ayat jujur. Itu sebenarnya mah sebab awal daripada kejelekan itu adalah tidak jujur. Kenapa kita benci atau seseorang itu benci kepada si A? Karena tidak jujur. Kenapa? Padahal si A punya kelebihan, dia punya kekurangan, tidak mengakui, jadi mengewa. Ya, berarti jujur tuh, terjujur, maka gitu kan jujur. Kalau orang jujur, contoh, tuh si Guguk, tahu kan si Guguk? Iya. Orang belanja kan ke sana banyak kan? Iya. Ya. Mungkin ada pikiran begini. Ya, cacakan orang kafir tapi jujur dagang nanti. Nah, si Pak Haji Erta. Bisa deh gitu. Bisa. Nah, kalau begitu fungsi agama itu untuk apa? Hah? Kemudian? Pembeda kumaha? Aneh tidak kalau kita melihat ada orang yang bukan Islam tapi jujur? Aneh tidak? Tidak usah aneh. Justru nu aneh mah lamun aya orang Islam tapi jujur. Itu aneh gitu kan. Sebab kita sudah menisbatkan kalau yang namanya Islam pasti baik, gitu kan? Kalau kafir pasti jelek. Kita makan seperti itu. Oke, satu udah masalah. Nanti tahun depan pecahkan. Sekarang pertanyaan lagi. Ada orang sakit, terus berobat, sembuh, ada tidak? Ada. Ada. Orang itu sakit, terus berobat, terus sembuh, ada tidak? Ada. Ada. Sekarang ada orang sakit, terus berobat, tapi tidak sembuh, ada tidak? Ada. Hah? Ada. Ada kan? Ada. Terus ada orang sakit, tidak berobat, tapi sembuh. Ada tuh? Ada. Ah iya, kalamian. Ya kan? Terus ada orang sakit,
tidak berobat, tidak sembuh, ada tidak? Ada. Pertanyaannya, ayah hubungan berobat yang sembuh? Tidak. Kalau begitu untuk apa berobat? Ikhtiar. Ikhtiar. Hah? Ikhtiar. Ya, ikhtiar itu karena Dengan sembuh. sembuh kan ya? Ya, jadi berobatlah yang naon? Yang sembuh. Ya, jadi ayah kehubungan berobat yang sembuh. Ayat. Nu bieu teh kan tah diterangkeun hiji, ada orang sakit, terus berobat, sembuh, ada? Ya. Ada. Sekarang ada orang sakit juga, terus dia berobat, tapi tidak sembuh, ada tidak? Ada. Ini bukan harus milih, bukan ini mah. Bukan harus milih, bukan. Ini mah kan prakteknya atau kenyataannya seperti itu kan. Ya, faktanya kan seperti itu, realitanya seperti itu. Ayah anu gering, terus berobat, terus sembuh, ada kan? Terus ada orang sakit, terus dia berobat, tapi tidak sembuh, ada tidak? Ada. Sekarang ada orang sakit, tidak berobat, tapi jadi sembuh. Ada tidak? Ada. Sekarang ada orang sakit, tidak berobat, tidak sembuh. Ada tidak? Pertanyaannya, adakah hubungan berobat dengan sembuh? Tidak. Ada. Tidak, karena yang berobat sembuh, yang berobat sembuh. Ya. Ditentukan dengan kodok-kodok. Memang itu ujiannya kan dengan syariat. Ayah tuh hubungan Ada. Ada. Kalau ada hubungannya yang berobat harus sembuh semua. Ada dengan kode dan kodarnya dia dengan ketentuan Pak Haji syariat. mah nanyakeun teh aya teu hubungan sembuh jeung berobat? Tidak. Karena tidak berobat juga ada yang sembuh. Ada Pak. Ada. Apa contohnya tadi? Ya, yang berobat sembuh berarti. Ya ada satu, ada orang sakit, terus berobat, terus sembuh. Ada kan? Ada. Ada orang sakit, terus dia berobat tapi tidak sembuh. Aya teu? Iya. Aya. Iya. Jadi ada tidak hubungan berobat dengan sembuh? Yang menyembuhkan tetap Allah, cuman jalan. Kira ieu mah nanyakeun teh kieu aya hubungan henteu gitu ya mah. Ada tadi yang poin pertama ada, yang poin kedua tidak ada. Ya ikan nanyakeun teh dua nana yang dihijikeun ieu mah. Sebab nanti ada orang sakit tidak berobat tapi sembuh. Aya teu praktekna? Ayat. Praktekna aya teu jelema deui orang sakit tidak berobat tapi sembuh. Ada tidak? Ada. Ada. Ada orang sakit tidak berobat, tidak sembuh. Ada tidak? Ada. Pertanyaannya, adakah hubungan berobat dan sembuh? Ada. Kalau yang sakitnya biasa mah keluarkan obat sembuh Pak. Kira. Itu kan gering. Itu yang realita kan? Sakit sembuh Ini realita bukan? Realita kan? Iya. Realitanya ada orang sakit, dia berobat sembuh. Realita. Ada orang sakit, berobat. Padahal obatnya sama, dokternya sama. Tapi kenapa tidak sembuh? Ya, cocok. Ya lah, kalau makanannya itu cocok. Oh, hubungannya cocok itu cocok. Terus kayak anu sakit, dia tidak berobat, dia jadi sembuh. Ayat tuh? Ada. Nah, pokoknya ini sakit. Ini cerita realitanya. Kan kenyataannya itu seperti itu kan? Iya. Ya, baptisnya. Ayat tuh baptis anu sakit terus tuh berobat tapi sembuh.
Ayat. Sekarang ada orang sakit tidak berobat, tuh sembuh, ayat ayat. Pertanyaannya, adakah hubungan sembuh dengan berobat? Tidak. Kalau begitu untuk apa kita berobat? Memaksimalkan ikhtiar, Pak. Kenapa ikhtiar? Perintah. Itunya Kan itu tuntunan dari Ikhtiar itu supaya naon? Supaya sembuh. Jadi ayah hubungan tuh. Awas kalau nggak jawab pasti ditanya. Hari ikhtiar itu karena naon? Ya, harapannya sembuh, Pak. Yang ngarah sembuh, ngarah sembuh. Kan pertanyaan Pak Haji sederhana. Adakah hubungannya sembuh uji berobat? Kalau ada hubungannya, setiap berobat harus sembuh, Pak. Berarti ini nggak ada hubungannya. Soalnya ada yang nggak berobat tapi sembuh. Nah, jadi ada hubungan tidak? Tidak. Kalau Dia kunaon atau berobat? kayaknya ada, Pak Haji. Oh ada. Apa coba ada deh? Ada dokter. Hah? Ada dokter. Ya kan yang saya tanya itu, adakah hubungan sembuh dengan berobat? Ada. Tapi kan ada orang yang sudah berobat tapi tidak sembuh. Ada nggak? Ada. Bahkan ada yang tidak berobat tapi sembuh. Sekali deh. Kita contoh lain. Contoh lain. Ya dadang liur. Liur tuh. Kenapa liur? Ngaji. Untuk ngaji liur mah. Dia mending ngaji mending teu. Ini mikir. Ayo liur kenapa? Sirah. Aduh gaduh sirah. Jadi untuk buka sirah kira-kira liur mah. Oh, jangan bedakan ayam liur tuh. Tapi kan Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban yang sekiranya orang tidak mampu. Jadi kusabab kurang liur teh ngaji kan? Gara-gara ngaji jadi kira-kira lagu teu ngaji liur mah. Mending. Jadi mending ngaji mending teu. Mending ngaji. Jika nu ayeuna teu ngaji lieur teu. Ieu mah lieur teh keur nu ngaji. Jadi mending ngaji mending teu. Mending ngaji. Cuma konteksnya ada Pak. Hah? Konteksnya kan Karena konteks kumaha ieu. Lieur teh beda ngaji. Ya kan? Ya. Ibu bapak kan gara-gara ngaji itu jangan jadi liur kan? Ya. Kira-kira lamun teu ngaji liur moal. Jadi pilihanna mending ngaji mending teu. Mending ngaji. Mending teu geus kurang doa akhir majlis. kan konteksnya itu ada pandangan. Kan berarti dia Allah tegas diimakeun da aya jadi bukan biasana sok nu lieur ku salaki teh saha? Anu nggak bisa lagi. Anu boga salaki. Lamun teu boga salaki lieur mah aku salaki. Nu lieur ku anak teh saha? Lamun teu boga anak lieur mah. Anu sok lieur teh boga sirah. Lamun teu boga sirah lieur mah. Ku saha sirah? Oke.
Jitahnya liurnya. Tapi ibu bapak jangan terlalu bangga liur. Pak Haji lu tiulah liur nah tuh. Memang ibu bapak depan Pak Haji tuh liur heula da Pak Haji bisa ruah. Ya. Pandek nerangkeun ieu teh terus kumaha supaya ka hati gitu kan. Nya. Kan teu ujug-ujug gitu kan. Kan kita mah pengennya langsung kesimpulan. Oh ya teh kieu urang begitunya. Jadi prosesnya itu diceritakan gitu kan. Sehingga dia tahu gitu kan. Nih contoh lagi ada orang dagang. Terus dia tuh berikhtiar. Ikhtiar teh salah satunya tempat strategis. Dagangannya bagus. Harganya bersaing. Pelayanan anak hebat. Terus laku ayat deh. Ya. Tulis lagi. Ayat dari sarua dagang. Dia juga berikhtiar tempat cari yang strategis. Kualitas barang bagus. Pelayanan dia hebat tapi teu payu ayat deh. Sekarang ada orang dagang. Tapi dia mah asal-asalan ikhtiar teh. Malah dia lagi asup gang lah naon teh tempatna orang. Tapi payu aya teh. Aya. Sekolah di Bandung ibu bapak seperti ayam panai tadi itu kan bukan jadi orang itu. Tapi kok hebat. Terus kalau kita lihat ingat dulu itu mana? Mie kocok Muhammad Ramdan. Itu yang beli itu 100 meter tulis. Antri. Oh kenapa? Terus di Bandung Utara itu kan ada ini apa Surabaya, malut gitu. Ini ada orang dagang, tapi dia mah ikhtiarnya asal-asalan, tapi payu ayat tuh. Ujang nih keseliu nih. Sekarang ada orang dagang, sama dia ke ikhtiarnya asal-asalan. Nah, dia udah gitu mau kejumput tuh nara, kemeja di tapi itu payu. Halus. Iya, apa? Sekarang pertanyaannya, adakah hubungannya payu jeung ikhtiar? Konteks tadi. Dan ayat hubungannya. Yang pertama mah ada. Lain, iya. Opat Pak Haji teh mere contoh teh. Pak Haji teh mere contoh teh seberi gitu teh. Pada endingnya kita. Ikhtiar, payu, gitu kan. Dagang, ikhtiar, payu. Dagang, ikhtiar asal-asalan, payu. Dagang, ikhtiarna asal-asalan, teu payu. Prakteknya kan seperti itu kan? Realitanya gitu kan? Kenyataannya kan seperti itu. Bisa ada orang dagang begini, mana ada dagang nasi kuning gitu kan? Dari pagi gitu kan? Dan sampai sore, sampai maghrib, oh baru balik, ayat tuh. Pusing lah isu mereka dagang ke jam 10. Jam 10 kekali buka dah, hebat. Sakit di depan teh jam 12 kan ada mobil berhenti. Wah, ini bungkus 100 bungkus. Habis semua. Sekarang, besok dia mendingan jam 10, mendingan jam 10 apa isu itu. Jam 1. Alhamdulillah, tuh satu bungkus. Jadi pertanyaannya, adakah hubungan ikhtiar jeung payu? Ketentuan akhirnya tidak ada, takdir Allah. Ketentuan Allah. Kan kenyataannya begitunya. Ya. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kan realitanya seperti itu hidup. So, ayah kan dia bener.
ngaji paling Rebo getol, sholat di rumah getol, sholat tahajud getol, sholat duha atau apa getol, tapi centil ya tuh. Pulang-pulang ngomong. Pengajian kawan wae ikut, tapi centil. Akhirnya cek salah kita. Buat apa kamu ngaji kesana kemari, tapi kamu tidak bagus akhlaknya? Kira-kira prakteknya ya gitu. Akhirnya apa? Di lingkungan jadi lain. Tuh tinggal ibu ngaji malam dulu. Lu ngaji malam dulu, eta kasalakinna, eta model gitu. Mending kurang mah, tarang ngaji urang mah. Kurang mah kasalakinna, ada dicekek urang mah. Sebab ibu bapak betul. Kalau cerita kita kebaikan, itu kalau mau nambah, kalau mau membalas, paling untung pas atau tidak kurang. Tapi beda kalau karena kejelekan. Enak pasti kan ada tambahan. Contoh, mun ibu akhirnya ya aja gitu kan. Terus ada orang yang apa teh? Mana blok ya. Dilihat amplopnya berapa? 100.000. Si eta aja 100.000. Kan begitu kan? Ya, kalau bedanya kan. Tapi kalau kejelekan, itu mah bukan dikurangi sama. Si ibu eta jeung si A teh, si ibu A, si ibu B teh pasiap. Dan eta si ibu B ningali anak si A teh nyawa teh. Nyawa. Ditake ka budak teh. Nah, jangan pakai nake biasa ya mana anak si A nya. Kayak tuh. Aya ucingna ngaliwat di bayar. Padahal ucingna boga dosa teh. Tuh, nya. Nah, karena goreng aja. Ada seorang anak datang. Mama, yuk kabare dong. Usaha kabare dong. Bahasa ini sama ya dong. Kan tidak sengaja. Lain kon baru siapa ban gede soal terjadi anak guru kata sina bontong itu dia. Tuh karena goreng banyak. Oke, balik gede tadi. Jadi perlu teu ayeuna kalau ini Bapak, Pak perlu teu ayeuna lamun Pak majikan supaya soleh sina ngaji? Perlu. Wajib. Kini aya geus ngaji ge teu soleh. Allah yang nakdirkan Pak. Allah yang nakdirkan Pak. Ieu mana nyakeun besok saya jauh-jauh dadang. Lamun ayeuna dadang boga budak hayang sina soleh perlu teu di pasantrenkeun. Perlu. Kan aya budak keluar di pasantren di Batangul. Aya. Usaha ge bari teh. Jadi perlu teu? Malah budak teh kalau jadi ngalawan. Nah, itu yang poin kedua Pak Ci. Ya, Yang poin kedua. poin kedua gimana? Yang kedua sama. Yang satu tadi bisa, yang kedua enggak. Pernyataannya tadi. Begini Ibu, begini. Kan menurut logika akal, lamun sina ngaji jadi soleh kan? Iya. Tapi ada yang sudah ngaji tapi teu soleh. Ada. Jadi kalau begitu tuh apa ngaji? Hah? Untuk mengetahui yang hak Allah. Kalau ngaji untuk mengetahui yang benar dan bisa menjalankannya tujuannya mah. Ya tapi ayah kan bebas ngaji tapi Ya itu. Tapi dia ngajinya ngaji ini aja Pak, bukan bensin. ngaji nahan. Ngaji lalak. Ini teh orang teh ikut pengajian. Ya.
Maksudnya supaya soleh. Kalau solehnya tidak soleh dan tidaknya seseorang itu karena apa? Karena ngaji. Jadi kenapa kalau begitu? Sesederhana. Hah? Sesederhana. Di mana Bu? Untuk pribadinya masing-masing nggak soleh kan? Tergantung. Jadi kalau begitu perlu tidak ngaji? Perlu kalau ngaji mah wajib. Harus Ada orang yang sudah ngaji terjadi saroleh? ada. Ada nggak ngaji terus soleh? Ada. Ini buat apa ngaji? Ada terus soleh? Lari ke ikhtiar itu. Hah? Lari ke ikhtiar itu usaha untuk Apa tadi kayak hubungan nanti ikhtiar aja hasil. berarti ada ya. Hah? Berarti ada usaha kan, usaha untuk memperbaiki, untuk mengetahui yang hak itu usaha. Ibu kan ditanya, ibu tuh ditanya tadi kenapa ibu sih? Kasih contoh yang lain, ya kan? Nah, jadi sebenarnya baik tidaknya seseorang itu bukan karena agama, tapi karena kejujuran. Sebab pangkal maksiat adalah tidak jujur. Waduh, sok jadi masalah teh. So, contoh saja lah di keluarga. Kalau seseorang sudah tidak jujur, kira-kira beres semua di keluarga. Semua. Tapi walaupun sederhana, tapi orang itu pada jujur, beres semua. Beres. Ya, hari Kanjeng Nabi teh boga gelar al-habib teh, geus jadi nabi, geus jadi rasul, atau sebelum dari itu. Berarti bukan karena Islam. Jujur itu, ya kan? Karena Islam bukan? Bukan. Sebelum Islam juga Kanjeng Nabi kan terus jujur nih. Coba Sayyidina Umar itu orang baik. Apa setelah masuk Islam atau sebelum Islam? Sebelum Islam juga beliau sudah orang baik. Sayyidina Utsman itu dia itu orang baik. Itu tuh sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam? Sebelum. Sebab kita mah asumsinya lamun Islam teh kudu halus, lamun kafir teh kudu goreng. Nah, so Kanjeng Nabi ketika letikannya memang jadi Rasul geus alamin itu kan? Berarti sebelum Islam kan? Nah, kalau begitu apa yang menentukan seseorang itu baik dan tidaknya? Itu jujur. Kalau tuh jujurnya sudah ada, nah sekarang bertanya, kalau begitu kejujuran itu datangnya dari mana? Istafti nafsaka, kata Nabi, tanya kepada hatimu. Jadi kalau kita mau bertanya, kata Nabi, istafti nafsaka, bertanyalah kepada hatimu. So kalau orang yang salah, sok aya ganti-ganti deh. Bertanya tadi. Ibu mau ngambil ada rambutan orang gitu kan? Kan dua kelirunya. Kenapa? Hatinya menyebutkan, itu kan bukan punya ibu. Istafti nafsaka. Jadi dari sini. Jadi dalam muda kayak sina soleh kamana ke? Tadi oke gini di pasantren sekala padu. Ajujurkeun. Ajujur. Ajarkan kejujuran. Jadi Bapak kalau istri ingin soleh sina ka pangajian sina jujur. Ajarkan kejujuran. Ibu kalau suami ingin soleh
sina ka pengajian atau sina diajar jujur? Ajarkan kejujuran. Nah, kalau sudah diajarkan kejujuran, seorang suami dia berangkat kerja di Sabang sana tenang. Kenapa? Karena istri saya jujur. Seorang suami istri dia tenang saja di rumah, suaminya bekerja keluar kemana di Sabang sana, dia yakin karena suaminya jujur. Tenang tuh. Tapi lamun teu jujur kira-kira tenang mah. Tah kunci baik tidak mah seseorang jujur. Batak tinggalin ke KPK itu KPK wis jujurnya. Iya. Asalnya Pak Haji teu oh kenapanya jujur? Jadi dipelajari. Oh, jujur. Ya kan di KPK itu tulisan nol. Jujur. Jujur itu indah, gitu kan? Itu. Jadi kan orang itu baik dan tidak karena kejujuran. Walaupun dia orang non muslim, tapi kalau jujur itu bagus. Walaupun ngaku ayahnya Islam, ditulis di dalam Islam, ayat jujur, bagus tidak? Tidak. Berarti definisinya seseorang baik dan tidak itu adalah apakah dia jujur atau tidak itu. Ya. Sok sehebat apapun kalau orang itu tidak jujur. Orang pintar, pintar. Orang baik kabar itu. Terus pokoknya mah sedikit kan hanya kata jujur. Ya, jangankan orang biasa, jangankan orang jujur. Butuh jujur ge, butuh kuno jujur. Ya jelema tukang nipu. Jelema tukang nipu. HP-na rusak. Neangan ka tukang nyervis anu sok nipu atawa hayang kanu jujur? Jujur. Tuh cacakan manehna tukang nipu. Ya, benar enggak? Sok tanya. Ini si A, si A. Awas disimak, ini mah harus disimak. Si A terjujur, jelema tuh naon tuti tukang tipu. Terus HP-na rusak. Kira-kira neangan tukang nyervisna teh jelema anu jujur atawa anu teu jujur? Anu jujur. Kenapa? Nah, takut ditipu. Padahal mana teh tukang Tipu. Ya. Kira-kira tukang tipu jadi tukang tipu atur mah. Namun ditipu. Bener nggak coba? Pantis ayeuna ya penyelang mobil. Terus ban teh bocor. Jos. Neangan teh tukang nambal ban teh anu jujur atawa anu tukang nipu? Kunaon make hayang kanu jujur? Sieun ditipu. Bang boro-boro anu biasa jujur nu teu jujur ge butuh kanu Jujur. Nah, butuh atau kanu jujur? Butuh. Nyarisnya butuh atau kanu jujur? Butuh. Jadi baik dan tidaknya seseorang itu adalah bukan dari agamanya, bukan. Agama kata Al-Quran itu. Tapi dia jujur. Nah, kan mungkin saja. Ya, kayak menentukan pasal kita tentang kata Al-Quran di Sabang sana. Gini ngantung kata Al-Quran dia nipu, wah itu dia. Mungkin ada asumsi seperti itu. Jadi penting non jujur. Sebab awal daripada kejahatan adalah ketidakjujuran. So kan korupsi tetap jujur. Terus kebayang ke orang korupsi. Terus akhirnya kan apa globalisasi berubah. Kira-kira orang Amerika apa lu dalam pikiran korupsi? Mereka kan nanti kan.
Terus bagaimana anaknya? Namun udah kata gitu kan, kamu bapak kamu yang korupsi, stres mah udah stres. Terus buka besan gitu kan, kira-kira besannya apa? Jadi baik dan tidaknya seseorang itu bukan karena agamanya, tapi jujur atau tidak. Kejujuran. Kalau begitu, apa sih fungsi agama? Nah, ini pertanyaannya balik nih. Apa anu geus diajaran agama teh jalan jujur? Aya Malah di departemen agama teh korupsi. Bahkan konon katanya departemen agama itu paling rusak. Jadi kesimpulannya pada liur kan, ayah mah liur kan. Tadi ditanya lagi bisa jawab. Yang mana Pak? Ada fungsi agama. Pentingnya agama atau fungsi agama? Pentingnya agama. Pentingnya agama seseorang baik dan tidaknya berpangkal dari kejujuran. Apa? Gimana? Seseorang baik dan tidaknya berpangkal dari kejujuran dan tanyakan pada hatimu, ajarkan kejujuran, gitu kan? Jadi mah ibu kejujurannya begini, orang itu baik dan tidaknya itu dilihat apakah dia jujur atau tidak. Itu cukup. Ya. Berpangkal dari kejujuran. Hanya itu hubungan anak berobat yang sehat. Umur dokter mah. Hanya itu hubungan anak ikhtiar yang baik. Oke, tahun lalu dibahas. Ya, hanya nama kakak itu bukan. Ya, pernyataan disebutkan. Oke, bertanya ke dia, ayat hubungan sehat dengan berobat. Kalau begitu buat apa saya berobat? Makanya itu kan sehat dan berobat sehat, berobat tidak sehat. Ya, dah. Terus ayat hubungannya ikhtiar dengan hasil. Jadi begitu mah. Ini terakhir. Jam berapa? Terakhir. Ada kodok, ada kodar. Buat apa kita usaha? Jalanin aja. Jalanin aja. Capek-capeknya Nggak tahu. Sebab kita tidak tahu kan, makanya. Karena kan itu dari awal kita yang menjalani aja. Yang nanti yang itu kan Allah ya. Ya seperti tadi ya itu hubungannya sehat jadi berobat. Si Kujang ayat itu hubungannya sehat jadi berobat. Kalau enggak ya mah ada apa? Oh, lamun ayah pasti balik deui nyerangkeun di awal. Nya. Kalau ada berarti balik deui nerangkeun di awal. Kan tadi geus disebutkan aya nu geuring berobat cager aya teh. Geuring berobat teu cager aya teh. Geuring teu berobat cager. Taku eta ieu pan geus aya teh hubunganna. Ieu mah jelas ieu mah berobat. Atau ieu mah dua we nu dua. Aya orang berobat terus cager. Aya orang berobat terus teu cager. Tak dua bae heula. Aya hubunganna cager jeung berobat.
Berarti mestinya setiap orang berobat harus gitu kan? Setiap orang berobat harus sembuh. Tapi ada orang yang berobat tapi tidak sembuh. Jadi ada hubungan tuh. Tidak ada. Kalau begitu buat apa kita berobat? Hanya menjalani. Karena nggak tahu Tadi. takdir kita itu sembuh atau enggak gitu. Buat apa? Hayang cager kan? Iya. Hayang cager, hayang itu. Hayang tuh. Saya mah dapat sendiri, tapi saya mah berobat. Tapi kan saya itu hayang cager, betul? Hayang tuh kira-kira. Itu Pengen berobat menyalahin kabel. Orang sakit. Bapak balik ke mana? Balik ke dokter, disuntik, gitu dia. Karena nampak, iya bapak piknik tuh tadi. menjalani qadar ukuran. Dia tuh, bukan ngaji. Untuk ngaji dia siapa? Nah, Jadi beli ngaji itu. ini ngaji. Jadi gua ulang lagi lah. Tahu. Jangan bertanya kalau tidak mengerti. Sebab lamun teu ngerti, naon ditanyakeun. Jadi yang mengerti boleh bertanya. Ai teu ngerti rek nanyakeun naon tis. Aya nu ditanya kumaha? Moal, lamun teu ngerti. Mata sok logikana digunakeun. Kalau tidak mengerti, kan biasanya pertanyaan kayak gitunya. Siapa yang tidak mengerti? Bertanya, ada ngerti. Kalau ditanya ke nanya, gampang jawab kan? Gampang bertanya. Gampang, Nah, gampang menjawab. dua Dua nana. anak ya. Ngan lamun ditanya, lebih gampang mana ngajawab atau bertanya? Hah? Ngajawab apa cukup ya? Ya, saja kita ya supaya Pilihan Pak, iya Hah? dan tidak mah satu pilihan jawaban pilih. Jadi nu lebih hese naon? Bertanya. Bertanya, nu mantap rambut tengah itu kan? Dia bertanya naon yang arti gitu. Ya, cek, cek. Ini mah ya lah. Khusus nu bertanya teh anu mengerti. Ada hubungannya Bapak dengan ayat Quran yang kalau tidak merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Tidak ada hubungan dengan itu tafsirnya teh lain kalinya nih. Tafsir itu teh. Kalau kita lihat tafsirnya itu bukan untuk merubah seseorang, bukan. Jadi bukan dijadikan hujah. Allahumma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum, bukan. Jadi tidak ada hubungan. Nah, ya. Ayat tadi, ayat itu bukan untuk tafsirnya. Ayat itu sebenarnya Allah itu sudah memberikan kenikmatan, gitu kan? Tapi dia diberikan kenikmatan itu malah dia mengabaikan. Nah, ayat itu teh tafsir itu seperti itu. Jadi bukan ayatnya lamun itu ngarubah dirinya, moal Allah moal ngarubah. Jadi itu kuasa Allah. Ya, oke, itu tidak ada hubungan dengan ayat. Ya, ini pertanyaan sama hubungan sama tadi ikhtiar itu Pak. Iya, Ya, itu. iya. Dengan ikhtiar dengan Ya itu kan kayak kan. sakit berobat itu kan kayak Ikhtiar. merubah. Jadi kalau kita usaha kayak kalau kita mau merubah berarti berubah gitu. Jadi bukan, tidak ada hubungan. Ayat itu tidak ada hubungan dengan yang pertanyaan tadi. Wah, itu pertanyaan tadi bos udah dibiarkan tulisnya. Pak, kalau bos nggak tahu, Allahumma yughayyiru biha qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubah diri. Supaya harus dianalisa. Itu tidak ada hubungan. Ayat itu adalah tafsirnya khusus. Allah sudah memberikan sesuatu tetapi dia mengingkari. Ada khusus. Nah itu pertanyaan karena jadi asu'alu nisbul ilmi, bertanya itu separuh ilmu, separuh marina. Jawaban. Itu rasa satu ini sudah habis duit itu waktu nanti. Baik nanya kenal dari tadi. Ahli bahasa, ahli yang masuk neraka atau surga itu tapi ada Allah Subhanahu. Jelema asup Surga atau neraka itu lain itu mah karena kelakuan we. Sebab surga dan neraka itu akibat bukan? Akibat. Jadi urang penyebabnya lain. Penyebab. Ya. jadi bukan karena satu. Hah? Nah, kita harus cerita dulu apa itu takdir. Apa itu takdir? Ya, kodok. Ukuran. Sok sangat nama ngacok. Surga dan neraka itu akibat. Akibat itu kan? Akibat. Pak ayah pamaya mami sekolah damatin harewero, itu kan? Ya. Namun orang yang kealusan, ya. Namun orang yang kagorengan, hayat. Ai neraka teh keur jelema nu nyieun halus nu nyieun goreng. Nyieun goreng kan? Akibat kan? Akibat. Ai surga teh keur saha? Keur nu nyieun halus. Jadi akibat bukan? Akibat. Tapi pancen aya jelema nu teu beramal malah dia masuk surga, itu mah hak veto, hak prerogatif Allah. Ada orang belum sholat, belum apa, tapi langsung dia surga. Contoh, waktu zaman perang Kanjeng Nabi, ada seseorang yang maaf, dia itu masuk Islam, can sholat kan, ya. Terus mana keadaan koma, nggak di Islam, bos itu terus berperang, korban dari masih kan ayat. Tapi kesabaran jihad bisa dihilang. Itu jelas surga. Kenapa? Begitu Islam itu semua dosa-dosanya hapus. Jelas dia. Itu mah hak prerogatif Allah. Itu. Sok orang berutan. Sampai terus dekat maut karena tobat. Berarti ibadah kesimpulan berarti terus selama di akhirat itu kan ada ibadahnya ya. Wah, itu kenaon terus di akhirat karek maut wae geus eueuh tis. Ya berarti di surga atau di dosa surga ya mah ya sholat mana ya. Tulan ge surga itu salat kene mah disebut surga tetis belum pernah terbayang, belum pernah teringat, belum pernah pokoknya juga bunga indah. Nah, jadi nya lainnya surga atau ikut ngaji kene. Kudu sholat. Bebas berbuat segala sesuatu ya berarti lamun Aing ngaji capek teh sholat capek teh. Capek ulah sok. Tuh capek. Rasulullah kita sempurna. Ya, itu sajalah. Ya. Oke. Ya. Liurnya. Liur. Nah cukup, jadi
Ya di Pak Haji khususnya ya. Nanti kan kita ketemu di tahun depan. Jadi timbul kedah optimis saja. Satu, bahwa kita lahir ke muka bumi ini bukan keinginan kita. Karena musim pandemi malah saya di merasa baru ya. Merasa baru beli kan, palihan kan. Palihan itu kan lemah hari mana guys? Rasa baru. Orang semakin tegang melihat TV bakal jadi sutris. Ya, anuran lebih dekat dengan Allah, lebih dekat. Ya. Kalau yang tadi bisa kejawab, hidup insya Allah paham. Kita tidak akan menutup. Kalau yang tadi, nah ya ayah hubungannya sehat aja berubah. Ayah tuh hubungannya ikhtiar aja payu. Jadi Ya. Ayah tuh ya masa fungsi agama teh gitu. Nah, setidak-tidaknya kita akan oh iya. Nah, gitu kan ya. Itu saja doa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya kau ya Allah dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.